wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih tetap dalam acara salat tarawih bersama dalam kondisi dan keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang kita jalani sekarang ini. Yang namanya puasa di bulan suci Ramadan, puasa itu menahan segala keinginan, ya. Walaupun lapar kita nggak makan, walaupun haus kita juga nggak minum sampai saatnya tiba. Syariatnya ya begitu memang. Nah, pada kesempatan ini yang kami beritahukan kepada saudara-saudara tentang hakikat daripada puasa itu sendiri. Hakikat dari puasa itu sendiri, ya, di dalam tubuh manusia ini ada dua. Yang satu namanya naluri, yang satu namanya nurani, atau yang satu namanya keinginan dari manusia, yang satunya selalu menurut kehendak Allah. Ini setiap hari selalu berlawanan, bertentangan. Nah, di sini oleh Allah diberi sesuatu yang hukumnya fardu, yaitu bulan suci Ramadan ini kita puasa. Hakikatnya itu setiap orang pasti mempunyai suatu keinginan. Udah pasti itu. Kalau nggak punya keinginan berarti dia nggak hidup gitu. Cuma karena kita puasa kita tahan. Lah, itu tadi masih dalam kategori bukan yang utama, bukan. Tapi hakikatnya seperti itu. Setiap kali kita punya keinginan, setiap kali pula kita kembalikan apabila Allah menghendaki. Jadi tidak menggebu-gebu, tidak sampai berlawanan sangat keras antara kehendak dan kemauan tadi. Kalau itu kita lakukan maka ada rasa kenyamanan di dalam dada. Terus kalau itu tadi masih belum tentu bisa sambung ke roh kita, belum tentu itu akan bisa sampai ke arah roh kita. Itu begini, kita sedang kepepet banyak masalah. Kalau rohani kita sedang berpuasa, ya, walaupun kita banyak keperluan, kita ibadah tetap karena Allah, bukan karena keinginan tadi. Itu. Padahal kita ini perlu sekali ini, kepepet. Walaupun kepepetnya bagaimana, ya kita upaya itu aja, ikhtiarnya itu upaya aja. Jangan sampai kita merubah jalan yang lurus tadi karena kepepet, ibadahnya karena rezeki. Itu tidak tembus sampai ke rohani, tidak bisa tembus. Bisa sampai ke roh apabila tetap puasanya tadi karena Allah. Kita sedang sakit, di jauh dalam hati ini ada membaca suatu ayat, ingin segera sembuh itu sakitnya itu tadi. Itu juga tidak tembus ke arah roh. Tapi kalau tetap karena Allah sampai ke roh, puasa kita ini ada pengaruh kepada roh kita ini, yang tadinya hitam menjadi
agak bersih itu. Itulah hakikat daripada kenapa puasa di bulan suci Ramadan ini hukumnya fardu, itu membersihkan roh apabila benar cara melaksanakannya gitu. Tapi kalau kepingin sesuatu kemudian kita wiritan ibadah karena sesuatu, maka itu bukan namanya, tidak sampai menembus ke arah rohani. Yang semakin kuat justru hawa nafsu kita, padahal itu musuh kita. Perang melawan hawa nafsunya sendiri. Itulah sebabnya ada keterangan dari Kanjeng Nabi yang merusak akhlak manusia itu tidak banyak, hanya dua. Yang satu cinta dunia, yang kedua takut mati. Cuman itu, kalau itu sudah dilakukan maka rusaklah akhlak orang itu. Terus sekalian kami rinci yang dimaksud rusak akhlaknya ini yang bagaimana. Yang dimaksud rusak akhlaknya itu begini. Seandainya kita habis menolong orang, kemudian di suatu saat diceritakan, itu dulu kalau enggak tak tolong enggak sukses itu seseorang yang sedang rusak akhlaknya. Jadi mengakui hal yang baik-baik itulah orang yang rusak akhlaknya. Jauh dari rasa ikhlas, terlalu jauh. Seandainya mau minjami uang sama orang, dia benar-benar merasa memiliki dengan uang itu. Lah perasaan ingin merasa memiliki tadilah yang membuat rusak akhlaknya orang itu. Kenapa disebut rusak? Padahal jelas bahwa harta dan anak itu amanat titipan dari Allah. Kenapa? Jadi orang ini dalam kondisi rusak tapi nggak tahu bahwa itu rusak akhlaknya. Makanya tak sampaikan ini agar sedikit banyak kita ini memahami, kita ini mengetahui pendapat yang mana yang termasuk kategori rusak akhlaknya. Nah kalau itu tadi tergolong cinta dunia ya seperti itu. Terus kalau takut mati tadi itu gini, kalau sakit sangat ketakutan, cenderung dia mencari obat kemana-mana. Begitu sembuh, dia bilang sembuh tadi bukan atas kehendak Allah, bukan. Sembuh dikarenakan suatu obat. Itu orang yang akhlaknya rusak. Jadi hakikat dari seseorang yang merasa dirinya Tuhan itu ya seperti itu. Kalau enggak saya yang kalau enggak saya yang nolong, itu mati, pendapatnya mati karena suatu penyakit, meninggal itu karena suatu penyakit, sembuh itu karena suatu obat. Itu juga orang rusak akhlaknya. Orang yang termasuk kategori rusak akhlaknya itu tidak ada kebijakan, tidak ada kebijakan. Sudah mau nggak mau pasti condong, mau nggak mau pasti punya sifat nggak suka kalau yang lainnya sukses. Orang yang nggak suka kalau yang lainnya senang mendapat kenikmatan, itulah orang yang akhlaknya rusak. Padahal jelas rezeki itu dari Allah. Kenapa kalau yang lain jaya kita kok nggak suka? Tapi yang dimaksud senang tadi uangnya hasil bekerja, hasil usaha. Kalau orang habis mencuri, kita ikut senang lah, kita salah itu. Tapi soalnya orang tidak mungkin sama sekali kalau Allah menghendaki mencuri. Jadi itu atas kemauan orangnya sendiri. Tapi untuk membersihkan prasangka-prasangka buruk, kita harus melakukan itu tadi. Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah tadi. Kalau caranya mendekatkan diri kepada Allah secara rohani sudah jelas ya. Syahadat dibaca karena Allah, pagi, sore, siang, petang bacanya karena Allah. Terus sholat 5 waktu ya karena Allah. Kemudian tunaikan zakat ya karena Allah.
puasa ini ya karena Allah, pergi haji bila mana mampu ya karena Allah. Sehingga yang sunnah-sunnah seperti yang baru saja kita lakukan itu kita ikhlas gitu. Kalau itu cara mendekatkan diri kepada Allah soal yang fardu. Soal yang sunnah itu begini, seandainya ada orang yang bicara jelek dengan sampean, bicaranya sangat jelek dah, pokoknya sikapnya ndak baik dah, sampean dikatakan aliran sesat, dikatakan apa sama orang, itu caranya sampean jangan hatinya ingat kepada orang itu tadi, sambungkan hati ini kepada Allah. Ya Allah, semua hal yang baik dari Allah, hal yang jelek-jelek ini dari diri kita sendiri. Jadi baru saja terjadi mengatakan bahwa bilang seperti itu tadi, itulah cermin hati saya. Berarti saya masih punya pendapat bahwa yang lain-lain ini jelek, bahwa yang lain-lain ini sesat. Otomatis ada orang yang bicara seperti itu. Dan lagi, sesungguhnya manusia ini aku uji dengan sebagian manusia lainnya. Kalau hati sampean tetap sambung kepada Allah, tidak sambung dengan orang yang bicara jelek tadi, maka hati sampean tetap mengalami kesejukan. Itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, kelebu yang kesehariannya, bukan yang fardu tadi. Itu. Tapi harus kita lakukan. Itu. Seandainya keluarga sampean juga begitu, ada yang nggak sesuai lah pokoknya. Jangan sambung ke masalah itu tadi, sambungkan tetap ingatlah kepada Allah bahwa apa yang terjadi di sekitar saya ini adalah cermin hati saya. Kalau ada yang baik, ini hak dari Allah. Itu harus kita lakukan setiap harinya. Itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Bukan versi yang fardu, tapi tergolong yang keseharian. Seperti itu. Kalau kita tidak menyadari hal itu, ya kita sering marah. Kita sering marah. Marah tadi itu bukan salahnya dia. Kita sendiri, hati kita kok sambungnya ke masalah itu. Jadi nggak ada ketenangan, sudah selalu gelisah, berpikir bagaimana cara membalas, macam-macam udah. Padahal syaitan dan jin bisa dengan mudah mengganggu dan menggoda manusia itu pada saat orang itu sedang ngoreksi kesalahan orang lain, pada saat orang itu punya pemikiran membalas dendam. Kalau itu ada, itu sama dengan kita membukakan hati supaya syaitan dan jin masuk ke dalam dada. Jadi Bapak Ibu harus memahami ya, setiap saat hati sambungkan dengan Allah, jangan disambungkan dengan suatu masalah. Dan lagi, kalau hati Anda selalu sambung dengan Allah, permasalahan serumit apapun Allah yang menyelesaikan. Allah akan memberi bimbingan dan petunjuk dengan sampean yang tanpa sampean sadari. Ya, pertama dalam ruang lingkup keluarga harus seperti itu, ruang lingkup tetangga, terus ruang lingkup dimanapun dengan siapapun. Itulah termasuk kategori ittaqullah. Jadi ittaqullah itu gak semudah orang ngomong, harus ada pelaksanaannya keseharian ini. Itulah yang dapat kami sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup. Nanti kalau terlalu banyak akan mudah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.